Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Heriwanto, NIM L1A119118 dari Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mandi janabah. Mandi janabah atau mandi wajib atau mandi besar adalah mandi yang dilakukan karena junub atau hadas besar. Mandi ini wajib dilakukan sebelum melakukan amalan-amalan yang wajib dilaksanakan dalam keadaan suci seperti salat. Bagi yang telah melakukan mandi wajib, tidak harus berwudu lagi untuk mendirikan salat. Namun, apakah dengan mandi wajib jenis lain dapat melakukan salat atau tidak? Terdapat beberapa pendapat dalam Al-Quran disebut adanya larangan untuk mendirikan salat bagi yang mengalami junub dan belum melakukan mandi wajib. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang penyebab yang mengharuskan kita mandi untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama, keluarnya sperma. Keluarnya sperma atau mani mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hubungan seksual atau persetubuhan. Yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah masuknya hasyafah ke dalam fajri meskipun memakai kondom ataupun tidak keluar sperma. Yang ketiga, terhenti keluarnya darah haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal, minimal sehari semalam, dan maksimal 15 hari. Sedangkan umumnya haid keluar selama 7 atau 8 hari. Yang keempat, terhenti keluarnya darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedangkan maksimalnya adalah 60 hari. Umumnya, nifas berlangsung selama 40 hari, sebagaimana haid. Wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Yang kelima, melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedangkan, bila proses persalinan melalui bedah sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Yang keenam, orang yang meninggal. Orang yang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dapat kondisi syahid. Dan selain korban keguguran atau aborsi yang sebelum tampak bentuk sebagai manusia seperti masih berbentuk segumpalan daging. Ada hadis yang menceritakan tentang mandi janabah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 316. Selanjutnya saya akan membaca adab dan tata cara mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama, ambillah air, lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Yang kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Yang ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak salat termasuk doa-doanya. Lalu, pungkasi dengan menyiram kedua kaki. Yang keempat, mulailah mandi besar dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Yang kelima, guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian bagian badan sebelah kiri juga hingga 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Menyela-nyela rambut dan jenggot bila punya. Pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun tersentuh, berwudu lagi. Di antara seluruh praktik tersebut, yang wajib hanyalah niat, membersihkan najis bila ada, dan menyiramkan air ke seluruh badan. Selebihnya adalah sunnah muqaddah dengan keutamaan-keutamaan yang tak boleh diremehkan. Orang yang mengabaikan kesunahan ini, kata Imam Al-Ghazali, merugi karena sejatinya amalan-amalan sunnah tersebut
menambal kekurangan pada amalan fardu. Baiklah, sekian dari saya. Apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.